Anda kembali menyaksikan Agropolitan News dan kita masuk di segmen terakhir untuk Agropolitan News hari ini. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Malang berhasil membongkar kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar gas atau LPG. Dalam perkara tersebut, petugas berhasil meringkus 3 tersangka serta mengamankan lebih dari 100 tabung gas LPG baik 3 kg maupun 12 kg. Kepolisian Resort Malang berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar gas atau LPG ukuran 3 kg subsidi di Jalan Raya Curung Rejo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan MF 34 tahun, MR 33 tahun, serta MM 47 tahun. Ketiga tersangka tersebut warga Kromengan, Kabupaten Malang. Saat melakukan penyelidikan, petugas mendapati tersangka FM sedang melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 kg subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg tanpa segel resmi Pertamina. Dari hasil pendalaman, diketahui bahwa hasil pemindahan LPG tersebut kemudian diperjualbelikan melalui MR dan MM. Tersangka FM diduga memindahkan isi LPG 3 kg subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg dengan menggunakan 2 pipa kecil berukuran sekira 10 cm dan 11 cm yang telah dimodifikasi sendiri. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah kontrakan miliknya yang terletak di Jalan Raya Curung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kemudian gas LPG 12 kg dari hasil pemindahan dari LPG ukuran 3 kg subsidi pemerintah tersebut dijual kepada tersangka MR dengan harga Rp140.000. Selanjutnya tersangka MR menjual kembali kepada MM seharga Rp150.000. Dari hasil pemeriksaan, MM mengaku menjual kembali LPG tersebut kepada peternak ayam untuk digunakan menghangatkan kandang ayam dengan harga Rp220.000. Dari praktik ini, para tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp40.000 hingga Rp60.000 per tabung 12 kg. AKP Hafiz menambahkan, praktik ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2025 dan dilakukan berdasarkan permintaan dari konsumen. Unit Tipitsus beserta dengan Resmob Polres Malang telah mengungkap adanya operasi yang dilaksanakan oleh tersangka FM, warga Kromengan, Kabupaten Malang, di Jalan Raya Curung Rejo, Gang Salah Roso, Kelurahan Semanding, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah, tersangka FM ini memindahkan gas LPG 3 kg yang merupakan subsidi dari pemerintah kepada gas LPG 12 kg. Ini dilaksanakan, jadi 4 tabung gas kilogram ini bisa mengisi satu gas 12 kg. Dilaksanakan dengan memindahkannya menggunakan pipa berukuran 10 sampai dengan 11 cm. Kemudian gas tersebut dibalik, dipindahkan dan diberikan es karena sifat dari gas sendiri berpindah dari yang tekanan tinggi kepada tekanan rendah, dan dengan mendinginnya gas 12 kg tersebut maka gasnya akan berpindah ke gas 12 kg yang non subsidi pemerintah. Setelah itu tersangka FM bersama dengan tersangka lainnya yaitu atas nama MR dan tersangka M mendistribusikannya kepada pelaku-pelaku usaha yang seharusnya harus menggunakan gas 12 kg tersebut. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 106 tabung LPG 3 kg, 9 tabung bridge gas 12 kg, alat suntik gas berupa pipa modifikasi regulator, 1 unit kendaraan Grand Max STNK, serta beberapa unit ponsel. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana semarak mewarnai kawasan Taman Wisata Selorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang saat ratusan pecinta merpati hias berkumpul dalam ajang Malang Fancy Pigeon Show 2026 yang digelar oleh komunitas Indonesia Fancy Pigeon Community Malang Raya minggu lalu. Kegiatan ini menjadi magnet bagi para penghobi merpati hias dari berbagai daerah khususnya di Jawa Timur.
Malang Raya, Minggu 26 April 2026. Kegiatan ini menjadi magnet bagi para penghobi merpati hias dari berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur. Beragam jenis burung dengan keindahan warna, bentuk tubuh, dan karakter khas ditampilkan dalam kontes. Dalam peserta membawa burung terbaiknya mulai dari yang memiliki bulu eksotik, postur tubuh ideal, hingga gaya berdiri anggun yang memikat perhatian juri dan pengunjung. Adapun jenis merpati yang dilombakan dalam ajang ini antara lain Archangel Budapest, Fairy Swallow, Snow King Putih, Wina American Modena, Skitty, Snow King Warna, Snow King Blorok, Mondite, hingga Maltese. Masing-masing jenis memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi daya tarik dalam penilaian. Dalam proses lomba, setiap burung ditempatkan di kandang khusus guna memudahkan penilaian. Para juri tampak teliti mengamati setiap detail, mulai dari postur dan bentuk tubuh, kualitas, serta kerapian bulu, kondisi kesehatan, karakter dan gaya burung, hingga keaslian ras atau teras sesuai standar kontes merpati hias. Ya, karena ini merpati hias, jadi pertama ada beberapa aspek ya yang perlu kita perhatikan, yaitu kadang kita lihat postur tubuh, terus kombinasi warna, jadi warna yang sesuai dengan standar, dan spek tubuh itu nanti tergantung jenisnya masing-masing. Jadi ada yang misalnya kalau bulatnya seperti apa, kalau memang harus oval harus seperti apa, dan itu pun nanti ditunjang dengan beberapa misalnya kepala, ekor, kaki. Nah, itu nanti yang menentukan merpati itu menempati juara ataupun yang masih belum layak untuk juara. Jadi untuk kategori itu ada kategori utility itu untuk merpati yang besar, dan ada yang form, yaitu bentuk. Jadi misalnya bentuknya merpati itu tidak pada umumnya kayak merpati, misalnya mirip-mirip kayak angsa atau apa. Unik gitu. Ya, unik. Terus ada yang color vision itu warna. Jadi nanti warnanya itu variasi warnanya seperti apa. Ketebalan. Ya, bulu atau seperti apa? Kalau bulu itu nanti kan masuk ke kesehatan ya. Kesehatan, jadi bulunya harus kompak, tebal, halus seperti itu. Ketua Indonesia Fancy Pigeon Community atau IFPC, Sam Binar, menyampaikan kontes ini merupakan ajang silaturahmi antar pecinta burung merpati hias, sekaligus ajang pemanasan untuk menghadapi event kontes nasional yang akan digelar di Universitas Brawijaya Malang pada bulan September mendatang, bertepatan dengan Hari Jadi Fakultas Peternakan. Kontes merpati hias itu sebenarnya menjadi agenda rutin komunitas IFPC yang kebetulan tahun ini Malang Raya mendapatkan kesempatan 2 kali. Yang pertama saat ini pada bulan April, dan nanti bulan 9 kami juga kesempatan nasional bersama dengan ayam hias di Universitas Brawijaya. Kegiatan ini memang sudah berjalan mungkin sudah 10 tahun. Setiap tahun 2 atau 3 kali pindah-pindah kota begitu. Kalau secara nasional sudah besar Pak ya, Sulawesi, Sumatera sudah ada semua, sudah Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan juga ada. Tapi untuk yang paling ramai memang di Jawa Timur sama Jawa Barat. Pemanasan untuk kegiatan di bulan 9. Bulan 9. Nasional ya. Tanggal berapa kira? Masih belum tanggalnya. Nanti berkaitan dengan rangkaian kegiatan HUT Universitas Fakultas Peternakan UB. Oh, UB ya. Ini jenisnya apa saja yang Untuk yang dilombakan sekarang ada 10 jenis. Kalau biasanya nasional itu ada sekitar 60 jenis. 60 jenis. Ini baru 10. Ini baru 10. Berarti banyak jenis Pak. Harapannya apa dengan kegiatan saat ini? Ya ini satu dari sisi peternak juga supaya lebih semangat lagi untuk mengembangkan hasil ternaknya, untuk komunitas juga organisasinya juga semakin besar, dan juga karena dunia hobi ini juga meningkatkan nilai ekonomi peternak juga. Lebih dari sekedar kontes, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan pengembangan minat masyarakat terhadap dunia peternakan burung hias dengan latar keindahan alam Selorejo. Event ini turut memberikan daya tarik wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Malang Raya. Dari Taman Rekreasi Wisata Selorejo, Akbar TV melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 7.000 pelari ikut serta dalam event Half Marathon Malang 2026. Kegiatan ini digelar untuk mendukung sport tourism di Indonesia. Sebanyak 7.000 pelari ikut serta dalam Half Marathon Malang 2026. Kegiatan ini digelar untuk mendukung sport tourism di Indonesia. Ribuan peserta dari berbagai kota di Indonesia dan beberapa pelari dari negara tetangga ikut serta dalam Half Marathon Malang 2026. Sejak subuh peserta sudah bersiap siaga di garis start. Peserta dari berbagai kota di Indonesia seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Jakarta, dan Malang. Bahkan beberapa peserta berasal dari negara tetangga antusias mengikuti event lari yang baru digelar dengan menggabungkan wisata dan hiburan. Peserta saling beradu cepat dalam menjadi yang tercepat. Pemenang dari lomba ini bakal mendapatkan hadiah senilai belasan juta rupiah dari Kertanegara hingga kampung tematik seperti Kampung Putih, Jalan Ijen, Kayu Tangan Heritage, alun-alun Kota Malang hingga Stadion Gajayana Kota Malang. Valentine reklamasi bagian dari 1000 event, kemudian juga membuat sesuatu yang berbeda untuk Kota Malang dengan spot turismenya. Ya, dengan itu akhirnya ada beberapa efek yang dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Dan kita udah berapa kali ada event terkait dengan lari, tapi yang hari ini berbeda. Saya terima kasih kepada Mas Gilang bahwa memberikan kepercayaan untuk event ini ada di Kota Malang. Kota di mana Mas Gilang menjadi seperti ini adalah Kota Malang. Inilah, maka saya terima kasih, dan ini sangat luar biasa. Tanggapan masyarakat pun juga saya lagi keliling dengan Mas Gilang melihat antusias masyarakat juga sangat tinggi. Mereka mendukung dan menyemangati pelari-pelari yang lewat. Saya berharap event ini tidak hanya terkait dengan event-event lokal. Kita lihat ada Pak Wamenpora juga hadir, kemudian ada perwakilan dari Kementerian Ekraf juga hadir, dari Kementerian Pariwisata juga hadir. Ya, ini adalah dari dengan Kapolda Jatim tadi juga datang. Dan ini berarti kan memang dukungan terkait dengan event ini sangat luar biasa. Dan rata-rata tadi pelari-pelari bertanya, saya tanya, gimana kira-kira kondisi eventnya berbeda dengan kota-kota yang lain, karena Kota Malang sejuk, kemudian tadi juga dalam pengamanan juga baik, timnya juga baik, pelaksananya juga bagus, dan juga beberapa pengalaman. Jadi saya berharap ini menjadi satu yang berkesan dan juga bisa membawa nama Kota Malang untuk kancah nasional maupun internasional. Half Marathon Malang tahun 2026 ini terdiri dari 3 kategori, yakni 5 km, 10 km, dan 21 km. Event lari Half Marathon tahun 2026 ini didukung juga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dihadiri langsung oleh Wakil Menterinya Taufik Hidayat serta Kementerian BUMN dan tentunya dari pihak swasta. Tingginya animo peserta ini tak lepas dari semangat warga masyarakat untuk hidup sehat. Selain olahraga, peserta juga bisa sambil berwisata di Kota Malang. Penyelenggara lari Half Marathon Malang tahun 2026 berharap perlombaan lari Half Marathon kali ini mampu meningkatkan perekonomian warga Malang. Jadi benar-benar efeknya benar-benar berdampak banget buat Malang, dan perkiraan estimasi dampak dari perputaran ekonomi dengan event ini diperkirakan di atas 20 miliar ya Pak ya. Jadi berhubungan dengan lari, dan saya memang besar di Malang, ada di Malang. Ngapain saya harus membuat event di kota lain gitu? Kenapa enggak saya bikin event di Malang, tapi saya buat dengan USP, unique selling point yang berbeda, punya diversifikasi berbeda, dan juga punya standar internasional. Jadi ke swasta berjalan sendiri tidak akan bisa, karena Pak Wali menggerakkan semua kelurahan, baik RT RW untuk menjadi ciring. Tadi saya berjalan berkeliling kita Pak ya, selama dari start sampai finish 21 kilo, setiap ciring kita berhenti. Jadi bagaimana memang Pak Wali sangat support terhadap event ini, dan ini merupakan sebuah apresiasi buat kami swasta, karena jujur kalau swasta jalan sendiri tanpa dukungan dari para pihak nggak akan bisa sukses seperti ini. Tadi Pak Wali bilang bahwa ini akan
menjadi agenda tahunan, apakah sampai siap? Sangat siap. Sangat siap ya? Sangat siap. Kalau untuk Rencananya event seperti ini akan menjadi agenda tahunan dan akan digelar lebih besar, yakni berskala internasional. Harapannya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Malang, umumnya di Provinsi Jawa Timur, serta menunjang sport tourism di Indonesia. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.